Apakah kalian tahu apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah bisnis yang membeli dan menjual produk tanpa mengubah bentuknya dengan tujuan meraih keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Contohnya termasuk toko kelontong dan supermarket. Dalam perusahaan dagang, kita akan mengenal dua metode perhitungan, yakni metode perpetual dan metode periodik. Apa bedanya ya? Nah, perbedaan kedua metode tersebut terletak pada waktu pencatatan jurnal akuntansinya, di mana dalam metode perpetual, setiap kegiatan transaksi akan langsung dicatat atau disebut real time, sedangkan dalam metode periodik, pencatatan hanya dilakukan setiap beberapa periode sekali. Lalu, bagaimana bentuk pencatatan kedua metode tersebut? Mari kita ulas. Dalam kegiatan ini, kita akan mengenal beberapa nama-nama akun yang baru, antara lain freight cost, sales dan purchase and allowance, sales dan purchase a discount, serta pajak penjualan dan pembelian. Secara sederhana, dapat diuraikan bahwa freight cost merupakan biaya pengiriman yang dapat ditanggung oleh penjual atau FOB destination maupun pembeli atau FOB shipping point. Lalu, sales dan purchase return and allowance merupakan penyesuaian terhadap barang yang diterima kepada penjual atau pemasok atau mendapatkan potongan harga atas barang yang cacat atau rusak. Selanjutnya, sales dan purchase discount merupakan potongan harga yang diberikan ketika pelanggan dapat melunasi hutangnya dalam kurun waktu tertentu. Dan terakhir, ialah pajak penjualan dan pembelian, yakni pajak yang dikenakan atas barang dijual maupun dibeli berupa PPN atau lainnya. Lalu, bagaimanakah pencatatan dalam jurnalnya? Yang pertama ialah pencatatan dalam metode perpetual. Untuk transaksi pembelian, freight cost dapat ditulis dalam sedangkan persediaan dalam debit. Untuk purchase, sales, and return dibagi menjadi dua, yakni retur pengembalian dengan menulis kas di debit dan persediaan di kredit. Lalu retur allowance dengan utang dagang di debit dan persediaan di kredit. Selanjutnya ada purchase discount di mana utang dagang ditulis dalam debit sedangkan kas dan diskon pembelian ditulis dalam kredit. Lanjut ke transaksi penjualan. Yang pertama ada sales, return, and allowance. Berbeda dengan transaksi penjualan, di sini retur pengembalian dibagi menjadi dua, yakni jurnal pertama dan terakhir. Untuk penulisan debit kreditnya hanya dibalik. Jika sebelumnya ia di debit, maka dalam transaksi penjualan ia menjadi kredit. Begitupun seterusnya. Sama halnya dengan sales diskon, ia hanya purchase diskon yang dibalik penulisan debit dan kreditnya. Selesai sudah kita membahas metode perpetual. Sekarang kita masuk dalam metode periodik, di mana terdapat beberapa perbedaan penulisan di sini. Yang pertama ialah transaksi pembelian. Ada freight cost di mana dapat ditulis sebagai debit sedangkan kas dalam kredit. Lalu ada pajak pembelian di mana penulisannya pembelian dan pajak dapat ditulis sebagai debit sedangkan kas sebagai kredit. Selanjutnya ada purchase discount di mana penulisannya utang dagang di debit dan kas serta diskon di kredit. Lalu untuk purchase return and allowance tetap dibagi menjadi retur pengembalian dan allowance. Penulisannya yakni utang dagang atau kas di debit sedangkan retur di kredit. Setelah tadi kita membahas mengenai transaksi pembelian, sama seperti metode perpetual, dalam transaksi pembelian dan penjualan secara harfiah sama, hanya saja peletakan debit dan kreditnya yang ditukar. Jika sebelumnya debit, maka di transaksi penjualan ia menjadi kredit. Wow, ternyata cukup panjang ya mengenai pencatatan jurnal perusahaan dagang ini. Tapi ini belum selesai. Setelah sebelumnya kita membahas pencatatan, kini kita akan beranjak pada inventory shrinkage. Apa itu? Secara sederhana, inventory shrinkage ialah penyusutan inventaris karena pencurian atau kerusakan. Adanya penyesuaian pada inventory, perusahaan dapat memperbarui pencatatan atas hilang atau berkurangnya inventaris.
Adapun pencatatannya dapat diuraikan melalui contoh kasus berikut. Yang pertama, kita akan membahas jurnal penyesuaian persediaan barang dagang pada metode persediaan perpetual. Nah, misalnya, PW Audio Supply memiliki saldo yang belum disesuaikan sebesar $40.500 dalam persediaan barang dagangan. Melalui perhitungan fisik, PW Audio menentukan bahwa persediaan barang dagangan aktualnya pada akhir tahun adalah $40.000. Jadi di sini kita akan mengurangi 40.500 dengan 40.000. Lalu pada tanggal 31 Desember, perusahaan akan membuat entry penyesuaian sebagai berikut. Cost of goods sold sebesar 500 di debit dan inventory sebesar 500 di kredit. Nah, yang kedua, kita akan membahas jurnal penyesuaian persediaan barang dagang metode periodik. Jadi, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang metode periodik yaitu perusahaan tidak mencatat transaksi pembelian atau penjualan langsung ke akun persediaan. Nah, untuk mengetahui nilai HPP atau harga pokok penjualan, perusahaan harus mengetahui yang pertama, nilai persediaan awal, yang kedua, pembelian persediaan bersih selama periode berjalan. Kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan pembelian dan biaya angkut pembelian, lalu dikurangi dengan diskon, lalu dikurangi dengan retur pembelian. Lalu yang ketiga, ada nilai persediaan akhir. Lalu pencatatannya akan seperti ini. HPP sebesar 159.550.000 di debit dan persediaan 159.550.000 di kredit. Kita belum selesai. Masih ada jurnal penutup serta neraca jalur yang menanti. Lagi pula, apa sih jurnal penutup jalur itu? Jurnal penutup ialah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Proses ini dilakukan untuk mengatur ulang akun dan mempersiapkannya untuk periode akuntansi berikutnya. Sedangkan, neraca lajur merupakan lembar kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Ini memuat data neraca saldo, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, serta memperhitungkan laba rugi dan neraca akhir, sehingga mempermudah proses penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Untuk pencatatannya dapat dilihat sebagai berikut. Setelah selesai kita menyusun jurnal penutup dan neraca lajur, apakah sudah selesai? Tidak, sedikit lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dibagi menjadi 3, yakni multiple step income statement, single step income statement, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk pencatatannya dapat dilihat sebagai berikut.